Oh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dian Islami, NPM 180422003, perwakilan dari kelompok 4 Sistem Informasi Akuntansi, di mana sini saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi pada pembayaran pajak pada aplikasi eSPT. Di mana saya di sini akan menjelaskan terkait bagian penggajian, di mana dalam kita memulai sesuatu itu harus memulai pada aplikasi eSPT, kita mengawali dengan start. Setelah start, kita akan membuat data gaji karyawan, di mana di sini kita akan mendata semua gaji-gaji karyawan. Kemudian kita akan mengcopy. Setelah kita mengcopy dari data gaji karyawan tersebut, kita akan mengarsipkan data tersebut. Setelah itu, gaji karyawan akan kita masukkan ke dalam bagian pajak, di mana pada bagian pajak ini kita akan memasukkan data gaji karyawan tersebut. Kemudian kita membuat kertas kerja. Setelah itu kita menginput data-data tersebut ke aplikasi eSPT, kemudian pilih SPT, selanjutnya kita isi SPT. Pada bagian isi SPT ini ada bukti pemotongan, kemudian bukti pemotongan akhir bulan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mujianto. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Dian Islami. Di sini saya akan melanjutkan isi daripada SPT itu. Jadi apa sih SPT itu? Salah satu kewajiban wajib pajak adalah menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT. SPT adalah sarana pelaporan pajak yang berisikan penghasilan, kerja, biaya, laba ataupun rugi, pajak yang terutang, kredit pajak, harta kewajiban dan atau lainnya yang di mana dipersyaratkan untuk peraturan perpajakan. Selanjutnya langsung ke bahasan isi daripada SPT itu. Yang pertama ada SPP, itu surat setoran pajak, di mana adalah SPP adalah sebuah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan secara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Dari isi formulir itu berupa 4 rangkap dengan peruntukan sebagai berikut. Pertama adalah lembar ke-1 itu untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, lembar kedua untuk kantor pelayanan pembendaharaan negara KPPN, lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, dan lembar keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Isi daripada SPT yang berikutnya adalah pemotongan. Berdasarkan formulir pemotongan untuk karyawan terbagi menjadi dua, yaitu ada formulir 1721A1 dan 1721A2. Bedanya adalah di mana 1721A1 itu dengan kriteria yang telah ditentukan, dan sedangkan yang untuk formulir 1721A2 yaitu diberikan kepada pegawai negeri sipil atau PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, dan atau pensiunan lainnya. Formulir 17A21 adalah dokumen berharga. Bukti pemotongan atau formulir 1721A1 adalah dan 1721A2 merupakan dokumen berharga bagi setiap wajib pajak. Fungsi dari formulir 1721A1 ini adalah sebagai kredit pajak, lalu dapat juga digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Biasanya bukti potongan formulir 1721A1 dilampirkan saat wajib pajak menyampaikan SPT-nya, SPT tahunan PPh. Fungsinya adalah sebagai proses pengecekan kebenaran dari potongan.
Kemudian lalu jika pekerja tidak menerima bukti pemotongan dari pemberian kerja, pekerja bisa meminta langsung kepada bagian keuangan perusahaan yang menaunginya. Selain itu, jika Anda memiliki penghasilan lainnya yang masuk dan dalam kategori kena pajak, maka Anda juga berhak meminta bukti potongan tersebut. Kemudian isi yang berikutnya adalah membuat surat setoran pajak. Dalam hal yang diperlukan membuat SSP, surat setoran pajak dapat dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukan lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan tabel akun pajak dan kode jenis setoran sebagaimana diterapkan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Wajib pajak dapat menggandakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau 1 tahun pajak, surat ketetapan pajak, surat pajak dengan menggunakan suatu kode akun pajak dan suatu kode jenis setoran kecuali pajak wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 ayat 31 pasal 3 ayat 3A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah berkali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dapat membayar pajak penghasilan pasal 25 untuk beberapa masa pajak dalam suatu SSP. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh yang lain. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagian keuangan. Yang pertama ada BKK. BKK adalah bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada desa yang diberikan melalui APD kabupaten ke dalam APD desa untuk merealisasi kegiatan pembangunan yang diusulkan, diajukan dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran masyarakat yang dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, desa, dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akselerasi pelaksanaan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat, mendorong tumbuhnya ide kreatif dan inovatif untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya setempat bagi kemajuan lingkungan desa dan daerah, dan melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong dan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Adapun ruang lingkup kegiatan BKK meliputi pembangunan fisik kawasan khusus, pembangunan fisik akses pelayanan dasar masyarakat, pembangunan fisik infrastruktur, pembangunan fisik fasilitas umum, pengembang ekonomi, dan pembangunan fisik pendayagunaan teknologi tepat guna. Kemudian materi yang kedua ada cek kelengkapan dokumen. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, aktivitas BKK tidak lepas dari sistem akuntansi. Karena sistem akuntansi merupakan komponen penting dalam pembukuan atau pembuatan laporan keuangan. Sistem akuntansi yang tepat dalam mengelola kas akan dapat menekan penyelewengan yang terjadi di dalam perusahaan dan diharapkan akan dapat meminimalisasi kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. Adapun dokumen yang dibutuhkan yaitu yang pertama bukti kas. Bukti kas keluar adalah dokumen yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dan fungsi akuntansi kepada fungsi kas besar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua ada cek. Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada cek atau pembawa cek.
Kemudian yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang kas kecil ketika akan melakukan pengeluaran kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dan dana kas kecil. Yang terakhir, permintaan pengisian kembali kas kecil. Jika persediaan kas kecil sudah menipis, maka pemegang kas kecil menggunakan dokumen permintaan pengisian kembali kas kecil untuk menambah saldo kas kecil agar saldonya sama seperti pada waktu pembentukan kas kecil. Materi yang ketiga yaitu menyiapkan giro atau cek untuk pembayaran. Ketika akan melakukan pembayaran, hendaknya menyiapkan giro atau ceknya terlebih dahulu. Manfaat utama dari giro dalam bidang akuntansi adalah kemudahan dalam penarikan keuangan sewaktu-waktu sehingga tidak mengganggu dalam kegiatan transaksi keuangan. Selain itu, dengan menggunakan rekening giro, Anda tidak perlu khawatir karena sudah tidak menggunakan uang tunai dengan jumlah yang besar. Berikut beberapa manfaat lain yang akan kita dapatkan jika menyimpan uang kita dalam bentuk giro. Yang pertama, ada uang dalam rekening giro akan lebih aman dan tidak dari tindak kejahatan. Yang kedua, kemudahan dalam melakukan pembayaran transaksi jual beli dengan menggunakan cek dan giro. Yang ketiga, simpan uang dalam bentuk giro dapat ditarik setiap waktu di saat jam kerja berlangsung. Kemudian materi yang terakhir yaitu tanda tangan pejabat yang berwenang. Tanda tangan merupakan bagian yang penting sebab keberadaan tanda tangan merupakan bukti bahwa yang dibuat sudah disahkan oleh pegawai atau pejabat yang berwenang. Pengajuan nama disertai dengan spesimen tanda tangan harus dilakukan dengan cara manual lewat pengiriman surat permohonan menunjukkan pejabat atau pegawai yang berwenang sudah menandatangani. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dari SSP lalu ke giro. Setelah ke giro lalu disetor ke bank. Setelah disetor, cek validasi di SSP apakah tembus sampai lembar akhir. SSP merupakan kepanjangan dari surat setoran pajak. SSP merupakan surat bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir. Fungsi dari SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor. Giro merupakan cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek atau berupa perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komariah dengan NPM 1804021044 dari jurusan Akuntansi Syariah ingin menyampaikan materi ataupun akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya yang telah disampaikan teman saya dan saya ingin melanjutkan. Yang ingin saya sampaikan yaitu tentang bank. Maksudnya yaitu pembayaran pajak pada aplikasi SPT pada sisi bank. Yang pertama yaitu SSP. SSP merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan peraturan pajak Direktur Jenderal Pajak nomor per 38/PJ/2009 tentang formulir surat setoran pajak sebagaimana telah diubah dengan perubahan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 24/PJ/2013 tentang perubahan pajak kedua atas peraturan pajak nomor per 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam rangkap 4 dengan penentuan sebagai berikut, yaitu pada lembar pertama untuk arsip wajib pajak, lembar yang kedua untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara, lembar ketiga yaitu untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, yang terakhir yaitu lembar keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu tentang maksud dari SPT, maksud saya ya, bukan SSPT. SPT yaitu surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 yang sering disebut dengan PPh pasal 21 berdasarkan nomor per 14/PJ/2013. Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh pasal 21 mulai Januari 2013. Pemotongan PPh pasal 21 adalah wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan mereka ya, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam PPh 21 dan 26. Untuk pajak penghasilan dapat disampaikan dalam bentuk kertas hard copy maupun dalam data elektrik atau yang biasa disingkat dengan ESPT. Nah, langkah selanjutnya yaitu silakan dicek data yang akan dikirim, apakah semua dokumen sudah ditandatangani. Dan tahap selanjutnya yaitu lapor ke KKP. Nah, dalam lapor ke KKP ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bukti tanda terima dan selesai. Jika Anda belum memiliki akun untuk e-filing, petugas juga dengan senang hati akan membuatkannya. Langkah-langkah pertama, pajak mulai memasukkan data pajak Anda sesuai yang ada di bukti potongan dan menanyakan pertanyaan lainnya, apakah Anda memiliki penghasilan lainnya atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang ada di e-filing. Setelah selesai, Anda akan menerima email masuk. Email tersebut berisi pemberitahuan bahwa Anda telah selesai melaporkan SPT tahunan. Bukti tanda terima, jika Anda sudah menerima pesan dari email yang ada di SPT di filing, berarti pajak tahunan Anda sudah selesai diterima, dan di situ akan tertulis kur pembiayaan yang akan Anda bayar. Seperti itu Pak. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.